Beberapa bulan yang lalu pemerintah melalui Kominfo, OJK, dan juga kepolisian sibuk memberantas judi online. Kita tahu judi online saat ini menjadi trending topik di negara kita ini. Dan ternyata langkah pemerintah itu yang gencar-gencarnya memberantas judi online diibaratkan hanyalah sebuah pepesan kosong. Kenapa seperti itu? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan bahas tentang langkah pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas judi online. Kita tahu beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu, ada ribuan situs judi online yang diberantas. Ada jutaan orang yang rekeningnya diblokir karena terlibat judi online. Itu sangat menjadi berita yang trending topik saat ini. Bahkan ternyata hal itu justru hanya seolah-olah sebuah pepesan kosong yang mana masyarakat itu dibutakan dengan pemberitaan seperti itu. Masyarakat percaya pada pemerintah, pada Kominfo, pada kepolisian dalam memberantas judi online tersebut, karena faktanya banyak sekali korban-korban dari judi online yang ada di kalangan masyarakat bawah. Mereka ada yang sampai habis-habisan harta bendanya, ada yang sampai menjual asetnya, ada juga yang sampai uang tabungannya habis tergerus karena dipakai untuk depo di judi online tersebut. Tidak sedikit juga akibat dari terus-terusan menggunakan judi online tersebut, masyarakat ada yang sampai depresi, rumah tangganya berantakan, keluarganya berantakan, ada yang ngutang kemana-mana, dan salah satunya yaitu ngutang ke pinjaman online. Setelah ngutang ke pinjaman online tersebut, karena ketagihan judi online, akhirnya uang dari pinjaman online itu dipakai untuk depo di judi online. Sehingga seiring berjalan waktu ada jutaan orang yang sampai melakukan hal itu, dan akhirnya perputaran antara uang hasil judi online masuk lagi ke pinjol, dari pinjol dipinjam lagi oleh masyarakat dipakai lagi untuk depo dipinjam di judi online. Akhirnya yang dirugikan dan yang hancur perekonomiannya adalah masyarakat, terutama orang-orang yang tidak paham betul tentang bahaya meminjam uang di pinjaman online, bahaya menggunakan judi online. Ini sebenarnya yang salah bukan masyarakat, tapi kenapa judi online berada di Indonesia dan bisa masuk ke negara kita ini? Itu yang jadi masalah, yang jadi PR besar untuk pemerintah untuk memberantas semuanya. Tapi pada faktanya kita tahu kan, beberapa hari yang lalu sedang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, di media elektronik, dimanapun. Masyarakat ternyata seolah-olah dibohongi dengan segala macam statement dari pemerintah bahwa kami sudah memberantas ribuan situs judi online. Di pemberitaan pasti ada yang seperti itu, dan masyarakat percaya sama pemerintah dalam hal ini, baik itu Kominfo, kepolisian, OJK, dan antek-anteknya semuanya. Masyarakat percaya pada mereka yang berada dan duduk di lembaga tersebut. Tapi yang terjadi apa? Saat pemerintah sendiri yang menemukan bahwa ternyata oknum-oknum dari pegawai Kementerian Digital, kita tahu kan ada sekitar 11 orang yang diduga terlibat dan merawat situs judi online. Memang mereka melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online, tapi ada ribuan situs judi online juga yang dirawat dan dijaga dengan tujuan karena mereka mendapatkan penghasilan dari satu situs judi online saja. Mereka mendapatkan keuntungan di atas 8 juta rupiah dari satu situs judi online. Kalau misalkan ada jutaan atau ada ribuan situs judi online yang mereka rawat, yang mereka jaga, berapa keuntungan untuk mereka, dan uangnya kita nggak tahu dialirkannya kemana. Apakah uang tersebut dialirkannya ke perusahaan-perusahaan pinjol, lalu oleh perusahaan pinjol dipinjamkan lagi ke masyarakat, masyarakat meminjam lagi ke pinjol, lalu dipakai lagi untuk depo di judi online. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas ada beberapa orang yang berada di daerah kampung saya yang sampai terjebak seperti itu. Ada yang meminjam uang di pinjol, lalu uangnya dipakai depo ke judi online. Dari judi online mungkin uangnya diputarkan lagi ke pinjol, dipinjam lagi oleh masyarakat seperti itu. Dan selang lambat laun masyarakat yang asalnya mungkin mereka punya harta benda, punya tabungan, punya gaji, semuanya habis karena dipakai untuk judi online tersebut. Dan uangnya
Mereka tidak tahu kemana, tidak jadi apa-apa. Itulah fakta yang terjadi sejak adanya judi online dan juga pinjaman online di negara ini. Dan yang jelas, masyarakat itu seolah-olah dijebak dengan adanya pinjaman online dan judi online. Nah, saat ini kita apresiasi langkah pemerintah sampai menemukan ada oknum-oknum pejabat Kominfo Digital yang ternyata merawat situs judi online. Dan apakah dengan pinjaman online juga seperti itu? Banyak sekali yang disampaikan oleh OJK bahwa banyak ribuan jutaan aplikasi pinjol ilegal yang sudah diblokir. Banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang sudah dihapus. Apakah itu benar? Atau itu hanya untuk menutup-nutupi saja agar kinerja mereka di mata masyarakat seolah-olah bagus, di mata pemerintah juga bagus? Tapi faktanya kita tidak akan pernah tahu apakah di balik diberantasnya pinjol ilegal tersebut masih banyak pinjol-pinjol ilegal yang beroperasi, dirawat atau ditutup-tutupi, dilindungi oleh lembaga pemerintah tersebut. Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas pada faktanya ada orang yang meminjam uang di pinjol legal dan dia lancar membayar, tahu-tahu dikirim tawaran-tawaran dari pinjol ilegal, padahal orang tersebut tidak pernah memberikan datanya, tidak pernah memberikan nomor handphonenya ke orang lain atau ke pinjol-pinjol ilegal. Nah, hal ini bisa saja pinjol yang dia pinjam tersebut bekerja sama dengan pinjol ilegal, atau pinjol legal tersebut data-data nasabahnya tidak aman dan mudah bocor, mudah diretas. Itu bisa saja terjadi. Makanya pesan saya buat teman-teman semuanya, siapapun Anda yang mungkin saat ini tidak paham apa itu pinjaman online, apa itu judi online, berhati-hati. Jangan sampai Anda penasaran dan terjerumus untuk mencoba meminjam uang di pinjaman online atau ikut depo di judi online, karena itu hanyalah sebuah jebakan. Anda mungkin saat depo pertama kali, kedua kali, ketiga kali dikasih menang di judi online tersebut, tapi selanjutnya Anda akan dimiskinkan perlahan-lahan. Anda akan ada efek ketagihan untuk terus-terusan depo di judi online tersebut. Dan begitu juga dengan pinjaman online. Saat Anda pinjam uang di pinjol, pencairannya cepat, mungkin persentase bunganya juga sesuai di iklan itu ternyata ringan, tapi faktanya pas dipinjam, Anda meminjam 1 juta itu cairnya hanya 600.000, 14 hari kemudian harus dikembalikan 1.300.000. Itu yang harus kalian waspadai buat teman-teman yang saat ini belum pernah meminjam uang di pinjol. Kalau bagi yang orang-orang yang sudah terbiasa pinjam di pinjol, saya yakin mereka sudah paham dan bagaimana mengatasinya jika hal tersebut terjadi. Nah, buat teman-teman berhati-hati. Langkah pemerintah yang saat ini gencar memberantas judi online juga patut kita apresiasi sebagai masyarakat bawah, tetapi kalian juga harus waspada. Mungkin di balik semua ini ada sesuatu yang belum bisa diberantas oleh pemerintah. Seperti kemarin memberantas jutaan situs judi online, tapi masih ada oknum-oknum yang merawat situs judi online tersebut. Sehingga ya mau hilang gimana kalau memang situs judi online-nya dirawat? Tidak bisa diberantas otomatis kan, karena mereka sendiri mendapatkan keuntungan dan imbal hasil dari merawat situs judi online tersebut. Dan berhati-hati juga buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mempunyai utang di pinjaman online. Hati-hati, mungkin saja kalian ditawari oleh pinjol ilegal yang katanya, kata OJK, sudah diberantas ribuan pinjol ilegal, padahal faktanya di balik semua itu kita tidak tahu apakah benar semuanya sudah diberantas atau yang diberantas itu hanya namanya saja, tapi situsnya atau sistemnya atau perusahaannya tidak diberantas, hanya namanya saja. Nama A pinjol ilegal diberantas, tapi muncul lagi nama B, tapi padahal perusahaannya sama, cuma namanya diganti. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas tugas kita tetap waspada, tetap hati-hati terhadap jebakan dan jeratan pinjaman online dan juga judi online. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Saya pesankan ya untuk ekstra hati-hati, ekstra waspada. Buat yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol dan saat ini mungkin kesulitan membayar utang pinjol tersebut, gagal bayar adalah solusi yang paling mudah, yang paling simpel, yang paling bisa dilakukan oleh kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu bisa dilakukan secara mandiri dan kalian tidak perlu minta tolong kemana-mana, asal kalian betul-betul meniatkan dalam hati
untuk menjauhi pinjaman online, untuk menjauhi riba pinjol tersebut, sehingga kalian akan hidup selamat. Insya Allah di dunia kalian akan selamat karena berusaha untuk menjauhi pinjol tersebut, dan di akhirat juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian karena kalian berniat untuk hijrah dan menjauhi riba di pinjaman online tersebut. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini yang menurut kalian sangat berat, kalian sudah bingung bagaimana cara mengatasinya, sudah mentok kemana-mana minta tolong, tidak ada yang menolong, segera kalian minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke jalan Allah. Insya Allah Allah akan membantu kalian, mengeluarkan kalian dari segala macam permasalahan dunia ini, asal kalian betul-betul hijrah, betul-betul meniatkan hati untuk menjauhi segala riba di pinjaman online, ataupun mungkin menjauhi segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan pada hidup kalian, Allah akan menolong kalian dan membantu kalian dari segala macam permasalahan yang menurut kalian sangat berat ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.